Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 dengan anggota saya Alida Diati, yang kedua ada Hendisa Rizky Berdiri, yang ketiga ada Upul Fuzila Busutiro, akan menjelaskan mengenai Kongres PGRI ke-5, ke-6, ke-7, dan ke-8. Di sini kami akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama ada pelaksanaan kongres, yang kedua ada peserta kongres, yang ketiga ada hasil kongres, dan yang terakhir adalah hal-hal yang mendukung pembangunan pendidikan nasional. Kongres yang pertama yaitu kongres kelima. Pelaksanaan kongres tepatnya di Bandung 19 sampai 24 Desember 1950, tepatnya di Hotel Savoy. Untuk peserta kongresnya yang pertama ada Ketua 1 Sujono, Ketua 2 M.E. Subianjunta, Sekretaris Jenderal M. Hidayat, Sekretaris Urusan Perburuhan ada M.E. Subianjunta, Sekretaris Urusan Pendidikan ada Ibnu Taji, Sekretaris Urusan Penerangan ada J.M.S. Buta Galung, Sekretaris Urusan Keuangan dan Usaha ada Muhammad Hidayat, Komisaris Umum DPU Pendidikan ada F. Wajendor, Komisaris Umum DPU Perburuhan ada Alam Syahruddin, Komisaris Umum DPU Keuangan ada M. Sastra Atmaja, Komisaris Umum DPU Usaha ada Sumaharja, dan redaksi majalah Suara Guru ada JMS Gita Galung dan Sujo. Dalam Kongres kelima ini memiliki hasil yang pertama adalah menegaskan kembali Pancasila sebagai asas organisasi. Yang kedua, menugaskan pengurus besar PGRI agar dalam waktu singkat melakukan segala usaha untuk menghilangkan perbedaan gaji antara golongan pro dan kontra politik. Yang ketiga ada PGRI menjadi anggota Gabung Serikat Buruh Indonesia atau SBSI. Selanjutnya ada momen penting dalam Kongres kelima ini. Yang pertama adalah menyambut lustrum PGRI yang genap berusia 5 tahun. Yang kedua adalah wujud rasa syukur dan juga cinta yang dalam kata SGI atau PGI atau Serikat Guru Indonesia atau Persatuan Guru Indonesia meleburkan diri dalam PGRI. Dalam kongres ini, hal-hal yang mendukung pendidikan nasional, yang pertama adalah menugaskan pengurus besar PGRI agar dalam waktu singkat melakukan segala usaha untuk menghilangkan perbedaan gaji golongan dan pro kontra politik, sehingga tidak ada kecemburuan sosial dalam menjadikan guru dalam mengajar menjadi lebih maksimal. Yang kedua, yaitu melakukan konsolidasi organisasi dengan membentuk pengurus komisaris daerah sehingga menjadi pemerataan hingga ke setiap daerah. Untuk kongres selanjutnya akan dijelaskan teman saya, Mbak Hendrisa. Saya Hendrisa Rizky Berdiri dengan 20021110027 akan menjelaskan tentang Kongres ke-6. Ya, Kongres ke-6 dilaksanakan di Kota Malang pada tanggal 24 sampai 30 November 1952. Peserta kongresnya di sini ada Ketua 1 yaitu Sujono, Ketua 2 M.E. Subianjunta, Panitia Umum Muhammad Hidayat, Tata Usaha Suprapti, Panitia Penerangan Soekarno, Panitia Keuangan dan Usaha Sutarjo, Komisaris Umum DPU Pendidikan Selamat II, Komisaris Umum DPU Perburuhan ada Alam Syahruddin, Komisaris Umum DPU Keuangan ada Prawiryo Sudarsono, redaksi majalah Suara Guru ada Supardo, Sujono, dan Subanti. Dan yang terakhir ada Komisaris Umum DPU Perburuhan dan Pendidikan Wanita NJS Sumardi. Hasil dari Kongres ke-6 ini dikelompokkan dalam beberapa bidang. Yang pertama ada bidang organisasi, yaitu Kongres menetapkan bahwa asas PGRI adalah keadilan sosial yang berdasarkan demokrasi.
Yang kedua, PGRI tetap berada di bawah DPSPI. Yang ketiga, memperjuangkan kendaraan bermotor untuk pemilik sekolah, instruktur pendidikan jasmani, dan pendidikan. Selanjutnya, bidang yang kedua yaitu dalam bidang pendidikan dengan keluarnya SK Menteri PP dan K nomor 20 garing G garing C tanggal 4 Mei 1954 yang isinya mengenai hal-hal berikut ini. Yang pertama, disetujuinya sistem pelajaran diselaraskan dengan kebutuhan negara dalam masa pembangunan. Yang kedua, kursus persamaan kewajiban belajar diubah menjadi sekolah rakyat 6 tahun. Yang ketiga, KPKP dihapuskan pada akhir 1952 sampai 1953. Yang keempat, kursus B1 dan B2 pengadaan guru SLTP dan SLTA diatur di sini. Dan yang kelima yaitu disahkannya Hari Pendidikan Nasional. Dalam bidang ketiga yaitu bidang umur, disepakatinya anggaran belanja Kementerian PP dan K ditingkatkan menjadi 25% dari anggaran belanja negara. Yang kedua, disahkannya Mars PGRI ciptaan Basuki Endro Pranoto. Yang keempat, PP PGRI membangun panitia konsepsi pendidikan nasional yang diketuai oleh F. Dwasendorp. Yang kelima, diangkatnya wakil PGRI dalam bidang Kongres Pendidikan Indonesia atau PKPI. Dalam Kongres PGRI yang keenam, hal-hal yang mendukung pendidikan nasional adalah yang pertama, keluarnya SK Menteri PP dan K nomor 20 garing G.I garing C tanggal 4 Mei 1954. Dan yang kedua adalah PP PGRI membangun panitia konsepsi pendidikan nasional yang diketuai oleh F. Dwasendorp. Untuk kongres ke-7 dan ke-8 akan dijelaskan oleh saudara Ubun Sidang Sapira. Kemudian mohon dipersilakan. Baik, saya Uun Unzila Musafirah dengan NIM 2002110039 izin untuk menjelaskan mengenai Kongres 7 dan 8. Untuk Kongres 7, pesertanya meliputi Ketua 1 yaitu Sujono, Ketua 2 yaitu M.E. Subiadinata, Ketua 3 yaitu Hermanu Adi. Tamu dalam acaranya dihadiri 639 orang utusan dari 351 cabang. Dari luar negeri, yaitu yang pertama Maria Gersen, wakil FIZI yang berkedudukan di Paris. Yang kedua, Marcelini Bausta dari PPTE Filipina mewakili WCTOD. Yang ketiga, Van Mi Chang Chau dan Sen Paiyong dari Serikat Buruh Pendidikan RRC. Pelaksanaan Kongres 7 ini dilaksanakan di Semarang tanggal 24 November sampai 1 Desember 1954, tepatnya di SMA B Candi Semarang. Hasil Kongres 7 yang pertama di bidang hukum antara lain pernyataan mengenai barat dan mengenai korupsi. Lalu juga mengenai resolusi desentralisasi sekolah, pemakaian keuangan Kementerian PP dan K, dan mengenai penyempurnaan cara kerja Kementerian PP dan K. Yang kedua, di bidang pendidikan antara lain resolusi mengenai anggaran belanja PP dan K harus mencapai 25% mengenai Undang-Undang Sekolah Rakyat dan kewajiban belajar mengenai film, gambar, dan audio dan pembentukan Dewan Bahasa Nasional. Yang ketiga, di bidang perburuhan antara lain resolusi tentang Undang-Undang Pokok Kepegawaian dan pelaksanaan aturan gaji baru,
tunjangan khusus bagi pegawai yang bertugas di daerah tidak aman, ongkos perjalanan lebih besar, guru SM dinyatakan sebagai pegawai negeri tetap dan penyelesaian kepegawaian. Yang keempat, bidang organisasi antara lain pernyataan PGRI untuk keluar dari GSBI dan menyatakan diri sebagai organisasi non-fak sentral. Hal-hal yang mendukung pendidikan nasional Kongres ke-7 yaitu resolusi mengenai anggaran belanja PP dan K harus mencapai 25% mengenai UU Sekolah Rakyat dan kewajiban belajar mengenai film, gambar, dan audio dan pembentukan Dewan Bahasa Nasional. Selanjutnya, Kongres yang ke-8, pelaksanaan Kongresnya di Bandung bulan Oktober tahun 1956. Peserta Kongresnya meliputi Ketua Umum yaitu M.E. Subiadinata, Ketua 1 Sujono, dan Ketua 2 M. Hussein. Hasil Kongres 8 yaitu jumlah anggota PGRI meningkat setelah diadakan konsolidasi dengan cara yang pertama kunjungan ke cabang-cabang, yang kedua korespondensi pengurus besar PGRI dengan cabang lebih diintensifikasi, yang ketiga tindakan-tindakan disiplin dilakukan kepada cabang yang tidak disiplin diberikan peringatan seperlunya, yang keempat dilakukan pembekuan terhadap pengurus cabang PGRI Palembang karena tindakan indisipliner terhadap komisariat daerah. Yang kelima, keterlibatan PGRI dalam simposium BNN Denpasar, Bali bulan Juli tahun 1957 mendapat penghargaan dan perhatian masyarakat. Pokok-pokok bahasan meliputi 1. Pendidikan sebagai pewaris nilai budaya. Yang kedua, perlu adanya indonesianisasi aspek kebudayaan agar dilegalisasikan dalam Undang-Undang Dasar. Hal-hal yang mendukung pendidikan nasional di Kongres 8 yaitu yang pertama, keterlibatan PGRI dalam simposium BNN Denpasar, Bali bulan Juli tahun 1957 mendapat penghargaan dan perhatian masyarakat. Pokok-pokok bahasannya meliputi yaitu pendidikan sebagai pewaris nilai budaya dan perlu adanya indonesianisasi aspek kebudayaan agar dilegalisasikan dalam Undang-Undang Dasar. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.